Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa ammal azhar faqad qala al-Hasan rahimahullah ta'ala fadhahal mautud dunya falam yatruk lidhi lubbim baraha. Wa qala ar-Rabi' ibn Khaytham ma ghaibun yantaziruhul mu'min khairan lahu minal maut. Wa kana yaqul la tush'iru bi ahadan wa saluni ila rabbi salah. Wa kataba ba'dul hukama ila rajulin min ikhwani ya akhi ihdharil maut bi hadhihi dar qabla an tasira ila darin tatamanna biha al mauta fala tajiduh. Wa kana ibn Sirin idza zukira indahu al maut mata kullu udwin minhu. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yajma'u kulla lailatin al fuqaha fayatazakaruna al maut wal qiyamah wal akhirah thumma yabkun hatta ka'anna baina aydihim janazah. Wa qala Ibrahim at-Taimi syai'ani qata'a anni lazzatad dunya dzikrul maut wal wuquf baina yaday Allah azza wa jalla. Wa qala Ka'ab man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi masaibud dunya wa humumuha. Wa qala Mutarrib ra'aitu bima yara an-na'im ka'anna qailan yaqul bi wasti masjidil Basrah qata'a dzikrul maut qulubal khaifin wallahi ma tarahum illa walihin. Wa qala Ash'ath kunna nadkhulu 'ala al-Hasan fa innama huwa an-nar wa amrul akhirah wa dzikrul maut ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun asar-asar perkataan para sahabat dan yang lainnya tentang kematian, maka Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, kematian itu membuka kekurangan dunia, maka kematian tidak meninggalkan kesenangan bagi orang yang berakal. Artinya bahwa kesenangan apapun yang ada di dalam dunia ini akan menjadi hilang, akan menjadi sirna apabila kita ingat dengan kematian itu. Ar-Rabi' ibn Khaytham berkata, tidak ada perkara yang gaib yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Tidak ada perkara yang gaib, tidak ada perkara yang tidak diketahui yang ditunggu oleh orang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Sebab kematian itu bagi seorang mukmin sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa kematian itu adalah merupakan kelapangan bagi orang yang beriman. Sebab dengan kematian itu maka seorang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Dengan kematian maka seorang mukmin, orang mukmin akan terbebas daripada penjara dunia ini. Kan ad-dunya ujar Nabi sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Nah, setiap orang yang berada dalam penjara, siapapun yang berada dalam penjara itu yang ditunggu-tunggu tentu hari pembebasan. Orang yang dalam penjara itu paling menunggu hari pembebasannya. Misalnya orang di penjara dipunis 10 tahun. Nah, menjalani penjara paling ditunggu-tunggu tanggal kapan dia bebasnya.
Nah, sama halnya orang beriman, dia diberi umur oleh Allah dalam dunia misal 63 tahun. 63 tahun seperti umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang beriman tuh pasti dia akan menunggu-nunggu kapan habis masa 63 tahun itu. Karena dengan habis masa 63 tahun, dia keluar dari dunia, berarti dia bebas dari penjara dunia ini. Tapi itu bagi orang yang beriman. Jadi sebaik-baik yang ditunggu oleh orang beriman itu adalah kematian. Dengan kematian dia akan bebas daripada himpitan penjara dunia ini. Dan Ar-Rabi' berkata, janganlah kamu beritahukan tentang diriku kepada seorang pun. Artinya ujar Sayyidin, bila aku mati jangan dikabarkan kematianku itu kepada seorang jua pun. Berangkatkanlah aku kepada Tuhanku dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian orang ahli hikmah menulis surat kepada seorang laki-laki dari teman-temannya. Wahai saudaraku, waspadalah, takutlah, artinya hati-hatilah kepada kematian. Artinya mesti bujur-bujur disiapkan, mesti benar-benar dipersiapkan segala-galanya. Waspadalah kepada kematian di negeri ini. Maksud negeri ini adalah dunia ini. Sebelum kamu sampai, artinya ke negeri lain, akhirat, di mana kamu menginginkan kematian, maka kamu tidak mendapatkannya. Di akhirat itu ada lagi mati. Jadi bagaimanapun susahnya huru-hara padang mahsyar, bagaimanapun sakitnya siksa api neraka, di mana orang-orang sana mencita-cita, mengingini agar segera mati, kada ada lagi matinya. Matinya kada ada lagi, sebab matinya sudah mati. Nah, kematian itu sudah dimatikan oleh Allah. Jadi hendak mati, wah ini dalam dunia ini, di akhirat tuh kada ada lagi mati. Kayak apa aja hendaknya mati, kada kawa lagi. Jadi waspadalah, hati-hatilah, bersiap-siaplah kematian di negeri ini, di dunia ini. Adalah Ibnu Sirin, apabila kematian diingatkan kepadanya, maka matilah setiap anggota badan darinya. Artinya Ibnu Sirin, salah seorang aulia Allah, bila mana dikisahkan kepada beliau tentang bagaimana kematian itu, maka lemaslah seluruh anggota tubuh Sidin. Artinya Anda mengatakan keram seluruh anggota tubuh Sidin. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengumpulkan pada setiap malam akan fuqaha, akan ulama, artinya sewaktu beliau menjadi khalifah. Nah, waktu beliau menjadi khalifah dikumpulkan Sidin tiap malam ulama-ulama. Lalu mereka saling mengingatkan kematian, kiamat dan akhirat. Karena Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu sangat banyak yang menceritakan tentang kematian, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang neraka, tentang surga. Jadi di Quran itu banyak kisah-kisah, cerita-cerita Allah demikian. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, beliau tiap malam mengumpul ulama untuk membacakan, mengisahkan tentang kematian itu. Kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di hadapan mereka itu ada jenazah. Nah, artinya ini memberikan kepada kita petunjuk
bahwa mengingat mati itu hendaknya dijadikan wirid, dijadikan amalan, dijadikan amalan. Memang ada sebahagian orang dahulu yang demikian itu. Kita membaca tiap malam misal Yasin, ada wirid nih, ada tiap malam baca surah Muluk, ada tiap malam baca surah, macam-macam surah amalan kita hari-hari. Nah, jadi hendaknya dijadikan juga wirid itu zikrul maut. Nah, dijadikan juga wirid itu wirid nang mengingat kematian. Baik itu berupa Quran. Nah, di Quran ada surah-surah nang mencakup tentang mulai hari kiamat, hari kematian itu. Di Quran ada, atau kita ambil kitab-kitab yang spesial mengupas tentang kematian. Nah, jadi kita baca itu supaya dijadikan wirid harian bab tentang mengingat kematian ini, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini. Semalam ya Nabi, siapa yang mengingat kematian sehari semalaman itu 20 kali kan? Setiap hari 24 jam dia ingat kematian selama 20 kali, sebanyak 20 kali, maka dia akan dimatikan dalam keadaan syahid walaupun dia mati di tempat tidurnya. Nah, jadi menunjukkan bahwa amaliyah wirid mengingat mati itu adalah merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim At-Taimi berkata, dua perkara yang memutuskan kelezatan dunia daripadaku, yaitu mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, bila dua hal itu, maka kada ada lagi rasa nyaman, walaupun apa nang dimakan, apa nang diminum, apa nang dirasa. Bila ingat dua macam itu, putus kelezatannya. Satu, ingat kematian. Yang kedua, membayangkan kayaknya pasti kita ini disidang di hadapan Allah. Ditanyai satu persatu kita berapa umur ya Tuhan. Sekian umur kita. Kemana kita menghabiskan umur itu? Kayak ini jadi kita. Nah, bila ingat itu, maka itu menghilangkan kelezatan hidup di dalam dunia ini. Ka'ab berkata, barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahan. Siapa yang mengenal kematian, arti mengenal kematian itu mempelajari, memperhatikan tentang kematian, maka musibah apapun dalam dunia ini menjadi rimih, menjadi inting. Sebab kada ada sesuatu pun yang paling sakit di dalam dunia ini selain daripada merasakan kematian. Itu puncaknya sakit sudah. Jadi musibah yang kayak apa aja bila dibanding dengan kematian masih di bawah, masih ringan, masih inting, masih inting. Apapun menimpa kita yang sakit dibanding dengan sakitnya mati jadi ringan. Barang siapa mengenal kematian, niscaya hinalah atasnya musibah-musibah dunia dan kesusahan-kesusahannya. Mutarrif berkata, saya bermimpi pada apa yang dimimpikan orang yang tidur, seolah-olah seorang berkata di tengah masjid Basrah, mengingat kematian telah memutuskan hati orang-orang yang takut, maka demi Allah kamu tidak melihat mereka melainkan bingung. Orang-orang yang sudah takut kepada Allah, mereka mengingat kematian, maka menjadikan mereka itu walihin, menjadikan orang yang bingung, semacam orang yang hilang akalnya. Ash'as berkata, kami pernah masuk
bailang artinya ziarah kepada Al Hasanul Basri, maka hanya saja ia Hasan Basri adalah neraka, artinya berbicara neraka, urusan akhirat dan mengingat kematian. Kami bailang kepada Hasan Basri yang dibicarakan sidin urusan api neraka, urusan akhirat dan urusan mengingat kematian. Safiyah radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha akan kekerasan hatinya. Si perempuan ini datang kepada Aisyah mengadu, minta obati, wahai Aisyah ummul mukminin, kenapa hati ulun ini keras? Arti hati keras itu kada mampan dinasihati, dinasihati kada mampan, itu salah satu hati keras. Yang kedua, tanda hati keras itu kada sedih orang sedih. Orang tuh sedihnya kada ada sedih-sedih, nah itu tanda hatinya keras artinya. Dinasihati lawan Al-Quran, dinasihati lawan hadis, kada mampan, kada bergerak-gerak. Nah ini hati keras. Dan itu penyakit hati. Datang kepada Aisyah, kayak apa obatnya nih supaya hati ini bisa lemah, hati ini bisa lembut, hati bisa tunduk kepada kebaikan. Lalu Aisyah berkata, ujar Aisyah, perbanyaklah mengingat kematian. Nah, perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut. Lalu wanita itu melakukan, maka hatinya lembut. Lalu ia datang mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kita ingat dosa-dosa kita dahulu. Ingat dulu kita kada sembahyang. Ingat dulu kita melakukan ini. Ingat kita melakukan durhaka lawan Tuhan. Ingat kita melakukan ghibah. Ingat kita melakukan namimah. Ingati dosa-dosa tuh. Bila kada mau juga tangis, nah berarti hati itu keras ngarannya. Berarti hati itu keras. Orang yang hatinya lembut itu dia mudah menangis bila ingat kedurhakaannya kepada Allah Ta'ala. Itu tanda hati lemah. Ingat dahulu wani lawan Tuhan, dahulu menentang lawan Tuhan, ingat lalu menangis, nah itu hatinya lemah. Nabi Isa alaihi salam adalah apabila kematian disebut di sisinya, maka kulit beliau menitiskan darah. Dan Nabi Daud alaihi salam apabila beliau mengingat kematian dan kiamah, maka beliau menangis, persendiannya terlepas. Dan apabila beliau mengingat rahmat Allah, niscaya dirinya kembali berdiri, niscaya dirinya kembali kepadanya. Al Hasanul Basri rahimahullah berkata, tidaklah saya melihat orang yang berakal, melainkan saya mendapati ia waspada dari kematian dan bersedih atasnya. Ujar Hasan Basri, aku bertemuan manusia banyak. Bila orang itu berakal, aku perhatikan dia pasti orang itu waspada dengan kematian. Arti waspada lawan kematian itu macam apa artinya? Bersiap-siap mati. Bukan bersiap-siap mati itu menyiapkan alkah kuburan, kadan itu maksudnya. Hakikatnya bukan itu. Bersiap-siap mati menyiapkan kain kafan mendahului di rumah, kada itu. Nah, arti orang waspada dengan mati itu satu contohnya. Ini kada hendak berhutang-hutang. Kalau mati, kada hendak berhutang, kada wani berhutang. Apalagi umpat arisan maginnya. Kalau mati, siapa membayar akan? Nah, ini orang waspada lawan kematian. Satu, kada hendak berhutang, kada wani berhutang. Apalagi 5 tahun karidit maginnya. Umur sudah 60 mengaridit 12 tahun, 72 artinya.
tuh kada waspada lawan kematian. Orang waspada berhutang kada mau, takutan kalau mati. Nah, yang kedua, orang waspada lawan kematian ini dia selalu membersihi dirinya. Ada bahari sembahyang banyak tertinggal, dibayarinya, dikadainya sembahyangnya. Ada puasanya dulu kada bayar, dikadainya. Ini waspada nih menghadapi kematian. Karena bila mati kada kau lagi membayari. Nah itu arti waspada dengan kematian. Dulu pernah memfitnah si fulan, menggibah si fulan. Nah, didatangi ya, diminta halal, diminta ampun. Nah, dulu pernah berbuat kada baik. Nah, ini waspada dengan kematian. Amun perkara basa dia tabala, orang kafir gen mati basa dia tabala ya sudahnya. Basa dia kapan macam-macam itu kada penting itu. Itu urusan yang hidup menyediakan bukan kita. Urusan menabuk kubur, urusan menyediakan kain kapan itu kewajiban nang hidup. Orang mati kada wajib mencari kain kapan. Jadi kada wajib kita bersedia nangka itu. Nang kita sediakan ini kayak apa supaya begitu mati jangan ada urusan kita di akhirat yang bersangkut paut dengan makhluk, bersangkut paut lawan Allah Ta'ala. Nah ini artinya waspada dengan kematian itu. Coba bayangkan kita mati nih, kita mati hutang lawan si anu lagi 30 juta, hutang lawan si fulan lagi sekian ribu, hutang di bank lagi, ini luar biasa sakitnya mati nih, banyak banget kaitannya lagi. Sembahyang 2-3 tahun kada sing sembahyangan. Ini orang yang kada siap mati tuh, macam-macam bertinggal masalah. Ini yang dikhawatirkan yang macam itu. Nah, jadi artinya orang mengingat mati, waspada mati, sehingga begitu mati kada ada masalah. Ada masalah hartanya sudah biris, belum mati sudah biris dahulu hartanya, kada ada lagi ribut. Mbah mati kena waris ribut berbagi harta. Ini kada siap dengan mati. Begitu mati waris sudah tenang, sudah berbagi semuaan. Nah, ini tanda orangnya waspada dengan kematian artinya. Memang ada sebagian ulama-ulama bahar itu yang bersedia tabala itu ada itu untuk menambah selalu ingat. Memang ada yang bulah tabala di kamar ada, itu hanya sekedar untuk menambah ingatan. Tapi intinya bukan itu. Intinya membersihkan diri menghadapi kematian itu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an berkata kepada sebagian ulama, berilah aku nasihat. Maka ulama itu berkata, bukankah engkau khalifah pertama yang meninggal? Bukankah engkau khalifah pertama yang meninggal? Artinya pian ini bukan khalifah pertama yang mati. Nah, sebelum pian tuh banyak sudah khalifah nang mati. Sebelum pian sudah banyak raja-raja nang mati. Raja si fulan sudah mati, raja si fulan sudah mati, khalifah si fulan sudah mati. Umar berkata lagi, tambahkan nasihat kepadaku. Ulama itu berkata, tidak ada seorang pun dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam melainkan merasakan kematian. Abah Ikam, Kai Ikam, Datu Ikam, raja-raja bahari sampai Adam sudah matian. Dan sungguh datang giliranmu. Ini giliran Ikam pulang nang pacang mati ini. Maka Umar bin Abdul Aziz menangis karena yang demikian itu. Ar-Rabi' bin Khaisam telah menggali kuburan di rumahnya. Rabi' bin Khaisam nih maulah kuburan di rumah. Lalu ia tidur di dalam kuburan itu setiap hari beberapa kali.
Jadi membawa kuburan di rumah, guringi kuburannya, jangan diulah wara. Kayak sidin ini, nah bawa kuburan di rumah diguringi. Jadi tinggalkan tilam, jangan guring diranjang lagi. Membolah kuburnya wara diguringi kada usah bolah kubur. Ini bolah kubur diguringi sidin setiap hari beberapa kali ke situ. Apa tujuannya? Untuk mengekalkan, dengan demikian itu akan ingatan kepada kematian, supaya ingat terus lawan mati itu. Dan ia berkata, jikalau ingatan kepada kematian itu berpisah dengan hatiku sesaat, niscaya rusak. Mun aku nih kada ingat lawan mati, rusak sudah aku nih. Mutarrib bin Abdullah bin Syekhir berkata, sesungguhnya kematian ini telah menyusahkan atas para pemilik kenikmatan akan kenikmatan mereka. Orang-orang dalam dunia yang menikmati kenikmatan dunia, kematian itu menyusahkan mereka. Maka carilah kenikmatan yang tidak ada kematian padanya. Cari kenikmatan yang kada bakal mati, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sayang kepada hambanya, nah, Tuhan ini bila sayang lawan hambanya, Allah jadikan di hati orang itu ingin mati. Ingin mati. Kan mati itu artinya bertemu Allah. Man ahabba lika Allah, ahabballah liqa'ahu. Barang siapa yang ingin, suka bertemu Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia itu. Artinya barang siapa yang kepingin mati, Allah pun dengan senang, dengan ridha menyambut kedatangannya. Nah, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah ini Allah jadikan hati mereka itu ingin mati. Ingin mati. Bisa Allah jadikan ini dengan jalan yang halus, bisa Allah jadikan ini dengan jalan yang sakit. Dengan jalan yang sakit. Allah sayang lawan orang itu nah. Cuma orang ini masih belum suka mati. Padahal Tuhan sayang, Tuhan hendak sudah bertemuinya di alam sana. Cuma orangnya belum hendak mati lagi. Nah, Tuhan ulah dulu hatinya supaya senang mati. Dengan cara apa? Dengan cara Allah bisa hilangkan dulu harta-hartanya. Nah, Tuhan sudah sayang, sudah hendak bertemu lawan si pulan kekasihnya nih. Cuma si kekasihnya kada hendak lagi mati, masih ramenya di dunia sini. Tuhan hendak sudah bertemuan lawaninya. Nah, dibuang Tuhan dulu hartanya. Tunggu dikitan, usahanya merusut, duitnya sedikit, kabunnya makin habis. Nah, orang yang sudah kada banyak lagi berharta ini, otomatis dia akan ada keinginan kada berat lagi untuk meninggalkan dunia ini karena sudah habis. Karena masih ketujuh dalam dunia, yang bertujuk dalam dunia bisi harta banyak dalam dunia itu yang takutan meninggalkan dunia. Kalau harta habis sudah kada seberapa berat lagi. Nah, jadi hartanya dibagaimana diambil Tuhan. Oh, masih senang lagi ini dalam dunia walaupun harta sudah kada banyak lagi. Nah, karena kedudukannya pulang diambil Tuhan. Kedudukannya, kehormatannya. Dulu orang menghormatinya, sekarang orang sudah kada menghormatinya lagi. Dulu orang mengagungkan inya, memujiinya, sekarang orang sudah menghinakan inya. Nah, harapan itu apa? Maksud Tuhan supaya inya ini sudah jangan lagi hendak kepingin hidup di dunia ini, karena Tuhan sudah menunggu hendak bertemu lawan inya di alam akhirat sana. Nah, bila si hamba ini masih belum juga lagi hendak meninggalkan dunia, padahal harta sudah habis, kehormatan sudah habis, awaknya pulang, badannya pulang, tunggu dikitan diambil Tuhan, batisnya sakitan, tangannya katuran, pinggangnya katuran, parutnya sakit, dadanya sakit. Nah, sampai kena hamba ini kayak ini baik mati aja sudah aku. Nah, itu yang dihadangi oleh Tuhan tuh. Ini amun Tuhan nang sayang lawan hambanya.
Amun Tuhan kada sayang diambil Tuhan bakajut rahatan nang ramian dalam dunia ni nah itu Tuhan kada sayang. Rahatan ramiannya dalam dunia, rahatan bergairah hidup dalam dunia, mati itu sakit benar itu. Sebab inya kada hendak mati. Di akhirat pun Tuhan kada hendak bertamu lawan inya kena. Jadi itu artinya pelajaran kepada kita, apa-apa yang diambil oleh Allah dari kita ini sebenarnya Tuhan itu sayang lawan kita, agar kita hendak, agar kita kepingin bertemu lawan Allah itu. Jangan ada sangkaan yang macam-macam, sangkaan yang kada baik, apalagi kepada Allah. Itu artinya Allah ada tujuan bagus, hendak lakas bertemuan kita, hendak lakas bertemuan kita dengan cinta kepada kita itu. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Ambasah, perbanyaklah mengingat kematian. Maka kalau kamu itu orang yang lapang kehidupan, maka mengingat kematian itu menyempitkan atasmu. Kalau kita orang yang senang, orang yang kada ada kurangnya, ingat kematian agar bisa mengendalikan diri. Dan kalau kamu itu orang yang sempit kehidupan, fakir, miskin, sakit-sakitan, maka ingat kematian, ia akan melapangkan atasmu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, saya bertanya kepada Ummi Harun, apakah kamu menyukai kematian? Ummi Harun menjawab, tidak. Cuma aku lah mati, kada hendak mati. Nah, saya bertanya lagi, kenapa kada hendak mati? Ummi Harun menjawab, jikalau saya durhaka kepada manusia, niscaya saya tidak ingin menjumpainya. Andai kata aku nih jahat lawan orang, aku kada ingin bertemu orang itu. Andai aku ini durhaka kepada orang, aku kada akan mau bertemu dia. Maka bagaimana saya ingin menjumpai Allah sedangkan saya telah durhaka kepadanya? Artinya ini menunjukkan bahwa kita kada hakun mati itu boleh, dimaafkan aja. Kada hendak mati itu dimaafkan aja, asalkan kita kada hendak mati itu karena belum siap diri lagi untuk bertemu dengan Allah. Masih banyak yang harus diselesaikan dalam dunia ini. Nah, artinya boleh aja kita kada hendak mati, tak asal dalam proses menuju kebaikan. Menuju kebaikan. Kalau kita kada hendak mati karena kita merasa nyaman dalam dunia, nah itu nang dicela oleh Allah. Ayo minta panjang umur sepanjang-panjangnya, kada apa-apa, asal tujuan kita menambah amal sebanyak-banyaknya, bujurakannya dengan praktiknya, bujurakan dengan kenyataannya. Jangan kada bujur kenyataannya. Kenyataannya permintaannya panjang umur untuk taat, tapi nyatanya selama ini pekerjaan banyak kada taatnya, banyak nang sia-sianya. Nah itu kada bujur ngarannya. Kalau sudah dibuktikan bahwa selama ini waktunya banyak untuk taat kepada Allah, kalau selama ini waktunya digunakan untuk membersihkan diri dari maksiat, lalu dia berdoa kepada Allah panjang umur agar banyak amal, nah ini dipuji oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh Tuhan. Jadi benci kepada mati dibolehkan, asal tujuannya untuk membersihkan diri, untuk mempersiapkan bekal bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian penjelasan tentang jalan dalam mewujudkan ingat kematian dalam hati. Artinya ingat mati itu nang kayak apa garang nang diingat. Ingat mati bagus, kayak apa garang nang diingat itu. Waktu orang dicabut roh itu kan nang diingat, nang dalam kubur itu kan nang diingat. Kayak apa cara mengingatnya supaya bermanfaat? Nah, itu selanjutnya itu.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل